Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Batari Ratnadiwati Sudarto dengan nomor induk mahasiswa 860557312. Saya dari jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan video yang saya buat kali ini itu untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmiah. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Tapi sebelum itu, apa kalian tahu apa sih filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas dasar, cara kerja, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Di dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam memahami ilmu pengetahuan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bicara soal ontologi. Secara sederhana, ontologi itu bertanya, apa sih yang sedang kita pelajari? Nah, secara pengertiannya, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, realitas, atau apa yang ada secara konkret dan kritis. Jadi, ontologi itu membahas tentang apa yang menjadi kajian ilmu dan bagaimana hakikat realitas tersebut. Contohnya itu seperti ini. Ilmu kedokteran itu mempelajari tentang tubuh manusia dan kesehatan. Ilmu ekonomi mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan ilmu pendidikan mempelajari proses belajar dan mengajar. Artinya, setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa memahami bahwa ontologi berfungsi untuk menentukan apa yang dipelajari dari suatu bidang ilmu. Selain itu, ontologi juga membahas tentang hakikat suatu realitas. Maksudnya, apakah sesuatu itu benar-benar ada atau dapat dipahami oleh manusia atau tidak. Nah, karena itu ontologi menjadi dasar awal pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu bertanya bagaimana cara kita mendapat pengetahuan yang benar. Pengertiannya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Jadi, epistemologi itu membahas tentang bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran dapat diuji. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, kebenaran itu tidak diperoleh secara asal atau hanya berdasarkan pendapat pribadi saja. Ilmu itu diperoleh melalui proses yang sistematis, seperti observasi, penelitian, eksperimen, wawancara, dan analisis data. Contohnya, misal ada seorang guru yang ingin mengetahui apakah metode diskusi lebih efektif dibanding menerangkan atau menjelaskan materi saja. Guru tersebut perlu melakukan penelitian di kelas dengan mengamati hasil belajar siswa, lalu membandingkan datanya. Dari proses itu, barulah bisa diambil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu bertanya untuk apa ilmu ini digunakan. Dalam pengertiannya, aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat, nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Jadi, aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ilmu itu bersifat netral, tetapi cara manusia menggunakannya itu bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Nah, aksiologi mengajarkan bahwa penggunaan ilmu itu harus memperhatikan moral dan tanggung jawab. Seperti contoh, perkembangan teknologi dapat membantu manusia dalam pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Namun, jika digunakan secara salah, teknologi juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, atau penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya harus benar secara teori, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dalam membentuk dasar filsafat ilmu.
seperti ontologi menjelaskan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh, dan terakhir aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Oleh karena itu, ketiga landasan tersebut sangat penting agar ilmu pengetahuan dapat berkembang secara benar, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Oke, sekian penjelasan materi filsafat hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.